Novel Menikah Saat SMA Part 79. Buk, 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 buk. Preman itu lari terbirit-birit dari tempat Bunga dan Bayu berada. "Kamu gak apa-apa kan, Nga?" tanya Bayu khawatir. "Iya, gak apa-apa kok. Makasih ya," ucap Bunga tulus. "Kamu kok belum pulang?" tanya Bunga. "Oh, iya tadi aku dipanggil ke ruang guru bentar," balas Bayu. "Ke ruang guru? Emang ngapain?" tanya Bunga lagi. Lo ngapain sini?" tanya Tamrin pada Bayu yang baru sampai membawa 2 buah minuman kaleng. "Itu HP siapa hancur?" tanya Tamrin lagi. "Jadi gini, Brin. Tadi ada preman yang mau ngejahitin gue. Dia ngebanting HP gue. Terus preman itu mau nampar gue. Untung Bayu datang dan dicegah sama Bayu," cerita Bunga. Tamrin mengangguk-angguk mengerti. "Lo gak apa-apa?" tanya Tamrin. Dibalas gelengan oleh Bunga. "Kok kamu belum pulang, ah?" tanya Bayu pada Bunga. Itu gue nunggu boy katanya ke toilet bentar," bohong Bunga. Bayu beroria. "Lombrin?" tanya Bayu lagi pada Tamrin. "Gue? Gak penting lo tanya. Mending lo pulang aja, Bunga biar sama gue," jawab Tamrin santai. "Tapi ya kamu pulang duluan aja, Bay," ucap Bunga motong kalimat Bayu. "Ya udah, aku pulang duluan ya," final Bayu dibalas anggukan oleh Bunga. "Makasih sekali lagi ya kamu udah nolongin aku," ucap Bunga tulus. Tunggu, itu lengan lo kok berdarah?" tanya Tamrin. "Hah?" cengok Bunga. Pasalnya Bunga juga tak tahu. Perasaan tadi Bunga gak melihat preman itu menyakitinya, apalagi berdarah gini. "Gue juga gak tahu. Ini kayaknya pas preman itu pergi, dia nyenggol gue tadi," ucap Bunga sambil megang lengannya. Tamrin yang melihat darah segar itu langsung buka baju birunya dan merobek hebat bajunya. Kemudian Tamrin melilit lengan kiri Bunga dengan kain yang ia robek tadi. "Baju lo kayak mana?" tanya Bunga saat Tamrin selesai melilit tangannya. "Sekarang kita ke rumah sakit," ujar Tamrin yang enggan menjawab pertanyaan Bunga. Lagian Tamrin memakai kaos hitam untuk dalamannya. "Gak usah, Brin. Ke UKS aja. PMR biasanya masih buka sampai jam..." "Yuk," ajak Tamrin memotong pembicaraan Bunga, yang tidak tega melihat darah segar Bunga terus mengalir, meskipun sudah dililit dengan kain. Tamrin memopong Bunga menuju UKS. Namun, perjalanan mereka terhenti ketika Bunga melihat 2 orang berlawanan jenis tengah bermesraan di bangku istirahat yang ada di lapangan basket. Ternyata emang benar cewek itu Cindy. Walaupun awalnya gue agak ragu, batin Bunga. "Nga," lirih Tamrin. "Nga, kita ke rumah sakit aja ya," lanjut Tamrin yang tidak mendapat respon dari lawan bicaranya. Bunga menggeleng. "Kalau dibiarkan ntar luka lo makin parah." Bunga menatap Tamrin sendu. "Gue banyak salah ya, hingga suami gue sendiri khianatin gue," lirih Bunga. Tamrin yang melihat wajah sendu Bunga menjadi bingung harus lakukan apa. "Gini amat nasib gue," Bunga mengulum bibirnya agar air matanya tidak berjatuhan. "Ah udahlah, yuk pulang," ucap Bunga yang pura-pura tegar. Tamrin mengangguk dan mengajak Bunga keluar dari perkarangan sekolah. Bunga dan Tamrin berjalan menuju pintu lift lantai pertama dari apartemen tempat tinggal Boyle dan Bunga. Tamrin berjalan beriringan dengan Bunga usai mengantarnya untuk mengobati luka goresan di lengannya. Satu langkah lagi mereka berhasil memasuki lift untuk menuju lantai 3 dan akhirnya mereka memasuki lift. Sekarang hanya ada Tamrin dan Bunga di dalam lift, maka terjadilah keheningan di antara keduanya. Bunga melirik sejenak ke arah Tamrin. "Kenapa?" tanya Tamrin yang tahu jika ia diperhatikan dari tadi. Cuma mau bilang makasih. Sans aja." Bunga menahan napasnya pelan, lalu memutar bola matanya. "Udah tahu aja bakal jawab kayak gitu," gumam Bunga. "Apa?"
Nggak ada. Tamrin yang sedari tadi tidak menoleh ke arah bunga, hanya mengangguk pelan dan berdiam sejenak sebelum memilih diam. Keheningan pun terjadi lagi. Hingga 2 menit setelahnya pintu lift terbuka. Bunga keluar dari dalam lift. Begitu juga dengan Tamrin. Lo kenapa? Mau ngantar lo lah, kata Tamrin memotong pembicaraan Bunga. Bunga beroria dan berjalan terlebih dahulu. Bunga yang hendak memencet sandi apartemen mengurungkan niatnya. Lo kalau mau pulang, pulang aja, Tamrin. Gue tunggu ceklek. Pintu apartemen terbuka terlebih dahulu. Tamrin tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Habis dari mana? Tanya Boy langsung, tanpa menyuruh Bunga masuk. Habis makan sore sama Tamrin tadi. Alibi Bunga biar tidak jadi beban pikiran bagi Boy akibat luka di lengan Bunga. Boy tertawa kecut. Gue nyariin lo dari tadi. Sekarang lo malah berduaan sama sahabat gue sendiri. Tutur Boy tidak suka. Bunga tersenyum hambar. Aku minta maaf, Boy. Masuk sana, suruh Boy tanpa menanggapi ucapan Bunga sebelumnya. Bunga menoleh ke arah Tamrin. Makasih, diri Bunga sebelum masuk ke dalam apartemen. Tamrin yang mendengarnya hanya tersenyum tipis. Cepat masuk. Bunga mengangguk dan mempercepat langkahnya. Tapi apa yang Bunga dapatkan setelahnya malah tidak sesuai dengan apa yang Bunga inginkan. Bunga melihat Cindy tengah duduk di sofa dekat ruang televisi. Bunga memperlambat langkahnya. Ia melihat ke arah Boy. Maksudnya apa, Boy? Cindy kesini berdua sama sahabatnya. Bunga menghela napasnya pelan. Oh, ya udahlah, Boy. Suka kamu aja, mau ngapain sekarang? Aku capek.